Memperingati HUT Noken ke-10 tahun, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mimika menggelar doa syukuran sebagai bentuk refleksi warisan budaya dan kearifan lokal yang dibuka Ketua FKUB Mimika Ignatius Adi 7 Desember 2022 di Cendrawasih 66 Timika. Dalam sambutannya, Ketua FKUB Mimika Ignatius Adi mengatakan Hari Noken telah terdaftarkan sejak 4 Desember 2012 di UNESCO Paris, di mana Noken telah tercatat sebagai warisan dunia yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Mereka ini punya bakat luar biasa. Maka hari ini spesial pemerintah sediakan waktu, Kadin menyediakan waktu, dan bersama dengan FKUB hari ini kalian punya hari memohon Noken. Ibu-ibu punya Noken itu sudah masuk dalam kelompok itu. Kalian sudah jalan sendiri-sendiri, jadi FKUB memfasilitasi bersama pemerintah daerah, Kadin dan UMKM mau memberikan informasi, mau memberikan jalan supaya kamu juga sedikit mengikuti perkembangan yang ada. Nilai Noken itu lebih tinggi karena tadi baju yang mereka pakai, sepatu yang nanti dibikin, termasuk saya topi ini, sesudah pakai saya kasih masuk dalam Noken. Maka nilai Noken itu lebih tinggi. Maka 10 tahun lalu, tepatnya 4 Desember 2012, dengan timnya Titus PKI, mereka mendaftarkan di UNESCO Paris menjadi budaya Noken, menjadi warisan dunia yang bernilai ekonomis dan tinggi. Anak-anaknya sudah sarjana, biaya dari hasil jual Noken. Saya punya Noken ini berapa nilainya? Ini 5 juta. Nah, ada juga yang 10 juta. Dan nilai-nilai ini yang kesempatan dan hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi orang Papua. Noken adalah salah satu komoditi nilai ekonomis yang harus dikembangkan, dan itu ditanggapi serius oleh Pemda Kabupaten Mimika setelah Bapak Musa Abraham Rawayai menjadi Kadin. Ternyata di antara banyak orang itu Tuhan memilih satu. Mama Papua dengar, kesempatan ini tidak gunakan, kali berikut pengurus Kadin orang lain belum tentu seperti yang dibuat oleh Pak Abraham Rawayai. Bantu uang siap untuk Noken Utara dan Selatan. Nanti kita akan lihat, tadi saya lihat kepala suku Kamoro masuk ya. Ya, Pak Pelipus. Siapkan tahun depan Noken dari pesisir utara dan selatan. Kalian tiga saya beri, bukan saya beri tugas ya. Kalau beri tugas itu ada SK. Ya. Saya himbau untuk mereka tiga koordinir, ketika ada undangan dari FKUB, Kadin setuju, kita kumpul seperti ini juga. Ikutilah rajin seperti orang gunung bikin Noken. Bersama Pemkab Mimika, Kamar Dagang Indonesia, Kadin Kabupaten Mimika terus berupaya melestarikan dan melakukan upaya pemasaran kerajinan Noken, salah satunya melalui pendataan dan pembinaan melalui Asosiasi Pelaku UMKM Mimika. Bapak Ibu, lebih-lebih Bapak Bupati, PLT Bupati yang selama ini selalu mendorong di berbagai sambutan dan kesempatan
selalu mempromosikan tentang bagaimana agar UMKM ini bisa berkembang di kabupaten ini. Dan yang luar biasa bahwa pada pagi hari ini kami UMKM juga diberi tempat, lebih-lebih saya punya mama di belakang, boleh membawa hasil usaha mereka yaitu rajutan noken. Dan kalau kita lihat forum FKUB ini forum kerukunan umat beragama, tapi kenapa mereka juga fokus untuk UMKM? Karena memang saya tahu hamba-hamba Tuhan ini kalau berdoa Bapa kami, itu Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kehendak di bumi ini yaitu bagaimana kita membawa nilai budaya dan kearifan lokal ini menjadi nilai ekonomis, yaitu salah satunya noken. Kita tidak saja sejahtera di surga, tetapi juga diharapkan di bumi ini melalui pengembangan ekonomi. Dan untuk di Papua kita tahu bersama bahwa mama-mama adalah tulang punggung pengembangan ekonomi. Itu memang kita akui bahwa hampir di semua tempat, saya sudah keliling di beberapa tempat di Papua, mama-mama adalah tulang punggung ekonomi. Karena itu pada kesempatan ini kami berterima kasih mama-mama yang tergabung dalam kelompok noken di Timika ini cukup banyak. Dan sebagian dari mereka sudah tergabung dalam asosiasi UMKM. Dalam kesempatan tersebut, hasil kerajinan tangan dipamerkan, yang selain noken, hasil kerajinan seperti pakaian, topi, ukiran, dan lainnya juga dipamerkan. Kadin Mimika dalam kontribusinya juga berupaya menjalin kerjasama dengan perbankan, seperti Bank BRI dan Bank Papua sebagai mitra penyalur kredit usaha rakyat yang dimulai dengan bantuan 20 etalase jualan yang ditempatkan di beberapa titik pusat bisnis oleh BRI dan rumah produksi mangrove dari Bank Papua. Saat ini sudah tersedia 21 outlet penjualan noken dan kerajinan Papua lainnya yang sudah mendapatkan respon positif di pasaran. Kadin Timika berharap pengembangan UMKM ke depan dapat terus berjalan, yang tentunya tidak terlepas dari semangat pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam karya nokennya. Dan saya lihat luar biasa sekali. Saya juga terima kasih banyak kepada Pak Bupati PLT yang sudah berapa kali ajak kita dari Kadin ini. Permulaan dari pameran 3 hari di MNM. Dari situ pembukaan sampai penutupan, Pak PLT dia benar-benar serius untuk bagaimana mengembangkan usaha UMKM ini. Dan dari situlah beliau menunjuk kita Kadin sebagai marketing. Karena selama ini yang kita lihat UMKM ini berjalan sendiri-sendiri, tidak dikoordinir. Terus bagaimana pemasarannya? Mereka semua punya semangat untuk buat barang ini. Bagaimana mereka mau produksi, tapi pemasarannya bagaimana? Akhirnya semangat Pak PLT ini, Pak Bupati, dia merangkul Kadin, dikasih tugas kepada Kadin, kamu bagaimana cari mereka punya pasar. Dari situlah kita mulai sampai tanggal 5 November, beliau sudah canangkan sebagai hari UMKM Timika. Dari situlah kita mulai pengembangan. Kita berjalan dengan belum ada bantuan. Akhirnya kita ajaklah dari BRI, bagaimana sponsor kita untuk bikin etalase-etalase. BRI sumbang 20 etalase dan 1 dari KPPN. Kita bikin approach. Ini BRI luar biasa. Yang saya mau berikan saran kepada mama-mama, tadi saya sudah komunikasi dengan BRI, karena dengan adanya asosiasi ini penting. Kenapa? Supaya dari situ kita akan komunikasi untuk pemasarannya, komunikasi untuk produk kemasan-kemasannya. Bagaimana kemasan-kemasan ini supaya bisa diterima sama orang dari luar, dari mau nasional maupun nanti sampai ke internasional. Kita punya rencana begitu. Ini kita mesti ikut tren yang ada. Misalnya kita harus pakai alat pemintal. Jadi kalau kita pakai alat pemintal yang bagus, tetap bahan dari kulit kayu. Tadi saya lihat bagus sekali, bahannya benar-benar bahan alam. Apalagi noken ini sudah jadi warisan budaya yang sudah dicanangkan
dunia bahwa sebagai warisan budaya. Makanya sekarang bagaimana kita membuat dia punya fashion, model ikut dengan tren yang ada sekarang ini. Noken ini sudah dipromosi sama anaknya presiden yang mau married, dia sudah pakai itu, dia bikin foto prawedding. Nah ini kita mesti bangga, kita kasih apresiasi sama Pak Presiden, dia sudah bikin itu. Mungkin ke depan setelah mama-mama ini, karena Mama Mote sudah di WKU-nya asosiasi ini, tinggal nanti kita koordinir dengan Pak Ignatius, Pak Ketua FKUB yang luar biasa ini. Nah, mari kita sama-sama punya wadah ini untuk komunikasi, kita lihat model, kita lihat fashion yang benar-benar bagus. Karena setelah kita buka 21 outlet, mulai dari hotel-hotel sampai di Ramayana sini, responnya bagus sekali. Tinggal kita benahi dia. Yang penting kita mau kemauan aja. Kita benahi dia, kita komunikasi, kita benahi. Dia punya kemasan-kemasannya, akhirnya nanti akan dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Tim Liputan Papua MC TV.